Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Farobi. Saya dari Prodi Hukum Warga Islam di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang riba. Apa sih riba itu? Riba menurut mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud riba adalah suatu bentuk pemberian yang disampaikan seseorang kepada orang lain, bukan dengan tujuan untuk menggapai ridho Allah SWT, tapi hanya sekedar untuk mendapatkan imbalan duniawi semata. Lalu menurut istilah fuqaha, riba adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan terhadap tambahan tersebut. Lalu menurut mazhab Syafi'i, riba adalah sebagai transaksi yang dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadinya transaksi, dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Di Al-Quran juga dijelaskan, yakni pada surat Al-Baqarah, yakni pada ayat 275 sampai 277. Saya akan membacakan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idum min rabbih fantaha falah ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran ketekanan penyakit gila. Karena mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Lalu ayat yang ke-276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Dan yang ayat ke-277, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu adalah penjelasan dari Al-Quran, yakni pada surat Al-Baqarah pada ayat 275 sampai 277. Lalu mengapa ayat ini diturunkan? Asbabun nuzul surat Al-Baqarah yang pada ayat 275 sampai 277. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus Sakif yang terlibat utang piutang dengan Bani Mughirah yang menggunakan sistem riba. Pada 9 Hijriah, Sakif memeluk agama Islam, dan setelah ia memeluk Islam, ia menagih hutangnya yang belum dilunasi oleh Mughirah. Ketika ditagih, Mughirah tidak dapat membayar riba kepada Sakif yang telah mengetahui adanya larangan riba dalam Islam.
Pada saat itu riba dihentikan. Kemudian Bani Amr dan Bani Mughirah datang kepada Bani Itab bin Usaid yang pada saat itu memegang kewenangan Mekah. Bani Mughirah berkata, apakah kami akan menjadi orang yang paling celaka dengan riba yang kami lakukan dan riba yang diperlakukan selain kami diperbolehkan? Kemudian peristiwa tersebut dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW dan turunlah surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280 yang memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan riba. Setelah turunnya ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW segera mengirim surat yang berisi perintah untuk meninggalkan riba sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah tersebut kepada gubernur Mekah, yakni Atab ibnu Asid. Atab ibnu Asid segera menyampaikan isi surat tersebut kepada Saqif. Setelah menerima penjelasan dalam surat tersebut, Saqif pun mematuhinya. Lalu aspek yang terkandung aspek hukum yang terkandung dalam surat Al-Baqarah, yakni pada ayat 275 sampai 277, yakni pada surat ini tepatnya pada ayat 275 ada penegasan dari Allah SWT bahwasanya keyakinan kaum yang menyamakan riba dengan jual beli merupakan sesuatu yang sangat keliru. Jelas-jelas benar bahwa jual beli itu berbeda dengan riba. Mulai dari keuntungan bisnisnya yang diperoleh itu saja sudah sangat beda. Jual beli itu dihalalkan, sedangkan riba itu diharamkan. Itu merupakan penjelasan dari isi yang terkandung dalam surat Al-Baqarah pada ayat 275 sampai 227. Lalu saya akan menjelaskan tentang penjelasan riba kembali. Riba secara bahasa yaitu ziyadah atau timbangan, yang berarti menetapkan bunga atau melibatkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu secara batil. Menurut jumhur ulama fuqaha, riba dibedakan menjadi dua macam, yakni riba nasi'ah, yaitu melibatkan pembayaran barang yang diperjualbelikan atau ditukarkan, dan riba fadhi, yaitu pertukaran barang sejenis dengan kadar yang takarannya sangat berbeda. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, riba dibedakan menjadi tiga macam, yakni riba nasi'ah, riba fadhi, dan riba iyad. Hal-hal yang menimbulkan riba misalnya tidak sama nilainya, tidak secara tunai saat terjadi akad, tidak sama ukuran dan takarannya menurut syarak. Dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-275 sampai 280 merupakan ayat yang berisi perintah untuk meninggalkan riba. Karena dalam usul fikih, larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah untuk berhenti melakukan hal tersebut. Riba sungguh sangat dilarang oleh agama Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan dari riba. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.